Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi, yang selamanya setia dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Our help is in the name of the Lord, Creator of heaven and earth, who is forever faithful and never forsakes the works of His hand. Grace and peace from our God the Father and our Lord Jesus Christ be with us all. Amen.
Let's hear the message of grace from 1 John chapter 4, verses 13 to 14. I'm going to read it in bahasa Indonesia. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah memutuskan menjadi juru selamat dunia. You're always faithful, Lord. Help us, Lord. Help us to be a good testimony, Lord, in our act, in what we do, Lord. May it be a good source and testimony for your love in our life. Thank you, Lord. May we, in our life, Lord, we always, our life be songs for your Lord. Always. Amen.
12. Okay. If there's no testimony, please stand up. We're gonna read responsive reading from Hebrew 12 verses 5 to 6, Ibrani 12 ayat 5 sampai 6. Kita akan bacakan perbalasan. Pertama adult dalam bahasa Indonesia, kemudian youth dalam bahasa Inggris, from Hebrews 12 verses 5 to 6. Everybody ready? I'll read it in Indonesia. And Amanda will read it in English. Ibrani 12 ayat 5 sampai 6. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau memperingatkannya. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan Ia bisa orang yang dilakuinya sebagaimana. And have you forgotten the encouraging words God spoke to you as His children? He said, "My child, don't make light of the worthless evil, and don't give up when He corrects you. For the Lord disciplines those He loves, and He punishes each one He accepts as His child." Let's prepare our heart. Kau selalu punya jalan untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan berkenan di dalam caramu. Tanganmu
yang selalu menolong kami dengan cara-Mu. Engkau selalu memberikan jalan kepada kami sesuai dengan jalan yang Engkau siapkan. Hari ini Tuhan, kami ada di dalam hadirat-Mu. Kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami siap untuk menerima pelajaran dari Tuhan lewat sabda-Mu. Hamba-Mu yang sudah mempersiapkannya, biarlah Tuhan akan turut campur, memberkati pikiran, hati hamba, mulut, supaya ketika hamba menyampaikannya, itu betul-betul Tuhan urapi dan berasal daripada firman-Mu. Dan kami semua tanpa kecuali akan menerima berkat yang sama. Demikian juga youth, demikian juga Sunday School. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Hari ini menarik sekali untuk kita simak apa yang dikatakan di dalam pembacaan tadi silih berganti. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Saudara, kapan saudara terakhir kali menghadapi masalah? Kapan saudara terakhir kali tidak ada masalah? Saya mewakili saudara, setiap hari kita tentunya menghadapi masalah. Begitu kita buka mata kita memikirkan akan kesibukan sepanjang hari. Ketika kita buka mata kita, mungkin kita harus ke kamar mandi atau ke restroom dulu. Dan mungkin yang kita umurnya di atas 50, bangun tidurnya nggak langsung sergap, langsung pelan-pelan dulu, itu pun masalah. Nah, kenapa saya tanya kapan saudara bermasalah atau kapan saudara tidak bermasalah? Setiap diri saudara dan saya sebagai orang Kristen tentunya, ketika kita belajar akan kebenaran firman Tuhan, kita belajar, apalagi kaum wanita sekarang sedang mempelajari kitab Ayub. Lalu Ayub dikatakan dia adalah orang yang saleh, orang yang benar. Tetapi kita baca hidupnya penuh dengan masalah. Jadi di awal khotbah saya, supaya tidak salah sangka, tidak gagal paham, tidak selalu ketika saudara dan saya punya masalah itu karena kita dosa atau karena kita tidak benar di hadapan Tuhan. Tidak selalu. Bahkan secara bukti nyata, walaupun kita mungkin beberapa orang mengikuti, saya juga mengikuti karena ibu mempersiapkan summarize-nya. Kita dibuktikan lewat Ayub. Ayub itu orang yang benar. Ayub itu orang yang saleh. Di zamannya saat itu diketemukan dia orang yang saleh, makanya dia diberkati Tuhan. Makanya iblis gatal telinganya, lalu minta izin kepada Tuhan, bolehkah aku kasih masalah supaya hamba-Mu itu Ayub tidak menyembah Engkau? Karena selama ini Engkau berkati dia, makanya dia selalu bersyukur, dia mengagungkan nama-Mu. Coba kalau dikasih masalah, dia masih tetap nggak menyembah Engkau? Lalu apa kata Tuhan? Ini garis bawahi. Iblis kasih izin. Iblis minta izin kepada Tuhan dan Tuhan kasih izin. Kata Tuhan apa? Silahkan, semua ada dalam hakmu, tapi jangan engkau jamah nyawanya. Jangan engkau sentuh nyawanya, karena nyawanya urusanku. Ya, singkat cerita, silahkan ikuti Sri atau mungkin buka kitab Ayub. Jadi di awal khotbah saya ini supaya kita semua paham bahwa ketika kita bermasalah bukan berarti kita berdosa. Atau mungkin sometimes karena kita melakukan sesuatu yang salah di hadapan Tuhan, makanya timbul masalah. Tetapi kembali kita sebagai anak Tuhan, dan dua ayat ini saya berharap bisa membuat saya dan saudara akhirnya mengerti
paham dengan benar, karena Alkitab katakan bahwa sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Ayat yang ke-6 dengar. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Saudara, saya ingin beritahu, konteks menyesah atau disesat itu dalam konteks kuno orang Yahudi, itu penyesalan itu wow. Makanya ada penjelasan Paulus dicambuk, karena hukumnya saat itu kalau dicambuk, kalau disesat, dipukul nggak boleh lebih dari 40 kali. Itu hukumnya. Makanya Alkitab ada satu ayat mengatakan Paulus dicambuk 40 kurang 1 kali, 39 kali, supaya tidak dipersalahkan secara hukum. Lalu apa yang digunakan untuk menyesah orang itu? Itu ada yang namanya, saya dapatkan di sini, flak genung. Itu kayak pecut, lalu ujungnya itu dikasih logam yang yang tipis, yang tajam. Jadi kalau dipecut, saudara, dipecut lalu ditarik, daging-dagingnya ketarik. Jadi yang saya ingin sampaikan kepada saudara, benarkah Allah menyesah kita sebagai anak-anaknya? Kalau kita mendengar akan keterangan kata disesat, itu keji banget, itu dahsyat banget, ngeri banget. Jadi kita tidak kompromi dengan apa kata Alkitab. Tapi saya baca ada salah satu terjemahan, kata Yunani aslinya disesat itu menyesat sama dengan menyelidiki. Jadi sebelum orang disesat itu diselidiki dulu, nggak langsung dihantam dulu. Pasti diinterogasi, diselidiki, diteliti, baru disesat. Nah, jadi ya para teolog, komentator kayaknya berdebat. Tetapi rupanya ini yang bisa masuk di akal kita. Karena Bapa kita di sorga nggak mungkin menyesah anaknya dengan cara yang seperti dijelaskan dalam adat Yunani kuno. Dipecut dengan pecutan dengan flagrum itu yang ujungnya itu besi-besi tajam. Mungkinkah? Jadi saya dengan merasa bersyukur ada satu penjelasan, kata yang digunakan Yunani menyesah itu sama dengan menyelidiki, menimbang. Kayaknya rada enak kedengarannya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kenapa saya jelaskan terlebih dahulu sekali lagi, kalau itu ditekankan, kita sebagai anak Tuhan, kalau kamu mau jadi orang Kristen, menjadi pengikut Tuhan, apalagi mau lebih setia, lebih rajin lagi, lebih dekat lagi sama Tuhan, lihat Ayub punya masalah dan nggak ada penjelasan di kitab Ayub selama sebanyak 42 pasal. Lalu di Ayub itu karena benar di hadapan Tuhan mau mendisiplin dia, Tuhan mau supaya dia akan menjadi dewasa secara rohani, disesahlah Ayub. Nggak ada tuh kata-katanya. Jadi saya percaya saudara dan saya setuju. Kata-kata dua ayat di dalam Ibrani 12 ayat 5 sampai 6, khususnya ayat yang ke-6, ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Bolehkah kita izinkan menyesah di sini kita ganti ia menyelidiki, ia menimbang-nimbang, ia menegur, dia memperhatikan orang yang diakuinya sebagai anak. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, oleh sebab itu hari ini saya berharap dua ayat tadi sungguh-sungguh akan membuat saudara dan saya mengerti sebagai anak-anak Tuhan, sebagai para pengikut Kristus. Selain kita
mendapatkan kasih sayang dari Tuhan. Karena kita mengalami akan curahan berkat, matanya yang disorotkan kepada kita, ya. Selain itu, dia juga memberikan hajaran kepada kita. Ingat saudara, hajaran yang dimaksud di sini bukan satu pukulan yang berasal dari perasaan marah, bukan satu tendangan atau umpatan kata-kata yang bisa membuat hatinya terluka, oleh karena itu berasal atau didasarkan dari rasa benci. Tapi hajaran di sini yang Tuhan lakukan kepada kita sebagai anak-anaknya, yaitu satu tindakan disiplin yang membawa, yang mengakibatkan, yang menghasilkan saudara dan saya menuju kepada kedewasaan secara rohani. Setuju? Ya, jadi kalau Tuhan menghajar kita, itu memberikan satu pukulan, satu peringatan, bukan didasarkan karena Tuhan marah sama kita, bukan karena Tuhan benci sama kita, tetapi karena Dia mengakui kita sebagai anak-anaknya, dan Dia punya purpose, Dia punya tujuan. Kenapa Dia izinkan masalah itu, kesesakan itu, berupa sakit penyakit, berupa financial situation problem, berupa hal-hal yang lain di tengah-tengah keluarga. Tuhan izinkan itu semua, walaupun kita sedang dekat-dekatnya sama Tuhan, walaupun kita sedang rajin-rajinnya selalu berseru kepada Tuhan, tapi masalah itu kayaknya makin banyak, makin numpuk. Kenapa Tuhan izinkan? Tuhan sedang menghajar kita, artinya mengizinkan semua hal yang kita tidak inginkan. Bahkan kita berusaha untuk menghindar dari hal-hal tersebut dengan kata-kata amit-amit. Saudara, dengan jujur, kadang pernah gak terlintas di dalam benak hati kita ketika kita mungkin datang untuk melayat seseorang, mungkin istrinya yang meninggal atau suaminya yang meninggal. Baru saya mendengar dari mama, buyutnya adik dari mama umur 6 atau 7 tahun meninggal karena demam berdarah. Sempet gak dengan jujur manusiawi kita, aduh kalau istri saya, aduh kalau suami saya, langsung kita gini-gini, no, amin. Hal-hal yang tidak kita inginkan, kita berusaha untuk menghindar, jangan sampai terjadi. Tetapi dua ayat ini memberikan kepada kita satu pengertian, satu pemahaman, bahwa selain Tuhan selalu menunjukkan kasih sayangnya kepada kita, Dia juga mengizinkan kita untuk mengalami hajaran yang datang dari Tuhan, yaitu Dia punya tujuan supaya saudara dan saya mengalami disiplin, mengalami perubahan, pertumbuhan, akhirnya menjadi dewasa secara rohani. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tentu di antara kita tidak ada satupun yang kepengen terus-menerus hidup dalam masalah penderitaan, sakit penyakit, kesesakan dalam kehidupan kita. Tentu gak ada satu orang pun di antara kita yang ingin hidupnya dipenuhi dengan masalah. Hari Jumat yang lalu sekitar jam 1.30 siang, waktu saya pulang lunch, di driveway itu banyak sekali daun-daunan. Begitu saya masuk, mama saya bilang, wih serem banget. Kenapa? Wih, anginnya gede. Anginnya gede. Memang saya melihat, wah daunnya kok berantakan di mana-mana, saudara. Lalu saya memikirkan kira-kira apa yang bisa kita gunakan sebagai ilustrasi. Ketika saudara dan saya mengalami cuaca yang buruk, yang akhirnya muncul angin, bisa dikatakan puting beliung, ya.
angin yang kencang sekali, akhirnya mendatangkan bencana, akhirnya memporak-porandakan dedaunan, bahkan mungkin di bagian beberapa tempat itu merobohkan akan bangunan, menumbangkan akan pohon, ya, bahkan menelan korban. Muncul banyak masalah, penderitaan, kemalangan, kesesakan terjadi di dalam kehidupan ini. Dan gak sedikit orang tertoreh hatinya dengan perasaan pedih, dengan perasaan putus asa, saudara. Ya, luka yang sangat mendalam menyeret hatinya sehingga banyak orang jadi frustasi. Bahwa banyak orang akhirnya menjadi kecewa, bahkan putus asa. Namun saudara, kalau kita lihat dari sisi positifnya, lewat masalah, lewat penderitaan yang terjadi itu sebetulnya tergantung kita, bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita memandangnya. Memang tiap-tiap hajaran, tiap-tiap ganjaran itu nggak mendatangkan sukacita, sebaliknya duka cita. Bohong lah. Oh, puji Tuhan saya dapat masalah, happy. Manusiawi kita ketika kita mengalami yang namanya masalah, penderitaan, kesesakan, nggak mendatangkan sukacita, mendatangkan duka cita, bahkan putus asa. Tetapi kita diingatkan, Ibrani 12 ayat 11, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Kayaknya sulit sekali untuk menafsirkan ayat ini. Loh, kok bisa-bisanya sih buat anak Tuhan yang dilatih sama Tuhan menerima hajaran, menerima ganjaran, itu yang mula-mulanya mungkin membuat duka cita, membuat sedih, membuat putus asa, tetapi akhirnya itu menghasilkan buah kebenaran yang mendatangkan damai buat mereka yang dilatih oleh Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita sebagai orang tua atau kita sempat tinggal dengan orang tua kita, adakah seorang anak yang tidak pernah dihajar atau dididik oleh orang tuanya? Kita semua mengalami bagaimana status kita ketika kita jadi anak, pasti kita mengalami didikan dari orang tua kita. Tentunya nggak akan main hajar tanpa tujuan. Orang tua kita menghajar kita karena dia ingin supaya kita punya karakter yang baik. Mereka mengharapkan kita satu saat kita akan menjadi orang yang berhasil. Ini ada saksinya, ibunda. Itu adik saya yang ketiga di bawah saya, yang di Makassar. Sekarang masih di ini bukan secara kebetulan. Dia ada di Israel sekarang. Berangkat tanggal 6 sampai 14. Saya tiba di sana 14 sampai 20. Sempat ketemu, kayaknya enggak. Dia tanggal 14 jam 1 pagi sudah terbang balik. Saya tanggal 14 jam 10 pagi baru mendarat. Nah, ini anak, ini adik, mungkin dari kecil beda dengan yang tiga lainnya. Saya selalu ingat, ini adik saya kalau dimarahin atau ditegur oleh papa atau mama, itu matanya ngedelik, saudara. Yang akhirnya membuat ayah saya makin berat. Saya ingat sekali itu di kamar mandi, saudara. Itu gayung bisa habis 2-3. Beletak, saudara. Papa saya nggak kejam, orangnya kayak saya cool. Tapi karena dia pengen supaya anaknya ini berubah, ya, dan
bisa menyadari itu nggak baik. Sekarang anak-anak di sini sekarang. Tapi singkat cerita, kenapa saya katakan adik saya ini? Tapi betul saudara. Dari 4 anak mama, yang laki-laki semua laki-laki 4, saya kedua. Ini adik saya inilah yang paling betul-betul perhatian kepada orang tua. Sampai umur 41 tahun baru kawin saudara. Dia bukan nolongin, dia nungguin papa mama. Dia memperhatikan, dia tinggal dengan papa mama. Itu memang rumah dia juga. Tapi sampai rela 41 tahun still virgin. Itu movie. Title movie. Kalau nggak disuruh dia akan pindah ke Bali, mungkin nggak kawin-kawin saudara. Jadi umur 41 tahun akhirnya ke Bali dan ketemulah istri. Dan sampai sekarang saya akui dia yang paling perhatian kepada orang tua. Gara-gara gayung habis 3 biji sudah dihajar, ditegur, didisiplin oleh papa. Kalau enggak sabuk. Saya dari dulu karena akan menimbulkan daripada gayung melayang ke kepala gua, udahlah nangis duluan gitu. Jadi nggak jadi disabet, nggak jadi ditakol sama gayung gitu. Nah, saya percaya mungkin pengalaman Bapak Ibu Saudara, karena mungkin mengalami bagaimana hajaran dari orang tua kita, lalu ketika menghadapi anak-anak kita seperti itu, secara otomatis saudara. Nah, jadi tentu sebagai orang tua kita punya harapan supaya karakter yang baik itu akan dimiliki oleh anak kita dan akhirnya dia menjadi orang yang berhasil. Memang ada kalanya sebagai orang tua kita harus bertindak tegas. Sebagai orang tua kita perlu menghajar anak kita. Apalagi kalau mereka sudah mulai memberontak atau keluar jalur. Tetapi ada satu ayat yang dituliskan buat orang tua dalam Amsal 13 ayat 24. Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Jangan terlalu argi dengan kata-kata menghajar, karena tadi saya sudah katakan ya, memperhatikan, mendisiplin, mempertimbangkan sesuatu yang baik buat anak kita. Begitu juga sudah di dalam kehidupan rohani kita. Sebagai anak-anak Tuhan, kita punya Bapa yang luar biasa. Kita juga harus merelakan diri kita mau dididik sama Tuhan. Karena kita tahu Allah yang kita sembah itu satu pribadi yang pengasih dan penyayang. Tapi ingat juga, dia juga satu pribadi yang maha adil. Kalau kita salah, tentu dia akan tegur kita. Dia akan diri kita, dan gak segan-segannya dia akan menghajar kita kalau kita melakukan kesalahan atau dosa. Ingat, jangan lepas, karena tujuannya dia ingin mendisiplin kita. Dia ingin supaya kita mengalami satu perubahan menuju kebaikan, pertumbuhan rohani, ya, secara dewasa. Janganlah putus asa. Dalam ayat pembacaan tadi sini berganti, janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menyelidiki, memperhatikan, mendisiplin orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Saudara, ada banyak cara Tuhan, ada banyak hal yang Tuhan bisa lakukan untuk mendidik saudara dan saya, untuk menegur kita. Salah satunya yaitu, ya mungkin karena kita nggak bijaksana, makan ini makan itu, muncullah sakit penyakit. Nah, lewat sakit penyakit Tuhan bisa pakai cara untuk menegur kita dan menghajar kita. Mungkin dalam usaha kita mengalami bisnis sepi,
atau mungkin dalam pekerjaan, dalam keuangan, dalam hal-hal yang lainnya. Dan itu kita anggap, wah kita punya masalah. Dan Tuhan izinkan masalah itu terjadi. Dan kita semakin mengerti. Kita semakin peka akan kesalahan yang kita perbuat. Dan harapan kita semua, termasuk Tuhan sebagai Bapa kita, jangan sampai kita mengulangi kembali akan kesalahan yang kita buat. Ya, kalau kesalahan itu sama setiap hari, berarti kita tidak peka akan teguran Tuhan, akan kasih sayang Tuhan, wujud kasih Tuhan Yesus, yaitu ketika kita menerima ganjaran, menerima hajaran berupa masalah demi masalah, penderitaan dan kesesakan. Artinya, kalau saudara dan saya mengalami semuanya itu pertanda bahwa Tuhan masih mengasihi kita. Sekali lagi, supaya kita tidak mengeluh, supaya saudara dan saya tidak berontak ketika masalah tetap ada, atau masalah hari ini selesai, besok datang lagi masalah yang lain, atau bulan ini selesai, bulan depan ada yang lain, atau tahun ini plong kita masalah yang kita gumuli, nggak taunya datang lagi masalah yang baru. Akhirnya kita mengeluh, akhirnya kita mau berontak. No. Itu sebagai wujud bukti kasih sayang Tuhan kepada kita. Dia memperhatikan kita sebagai anaknya. Dia ingin supaya kita selalu ada di jalan yang benar. Belok dikit aja, dia sinter kita. Apa sinter itu bahasa Indonesianya? Dia sentil kita, sudah. Apa nyerong sedikit, dia tarik kita. Nah, kalau kita merasakan akan hal-hal seperti itu, sekali lagi hari ini saya katakan kepada saudara, ketika engkau mengalami masalah yang tidak pernah kunjung padam, itu berarti Tuhan masih mengasihi kita. Dia menegur kita, dia menyayangi kita, dia masih mengaku kita sebagai anak-anaknya. Ada satu poin yang saya lupa katakan. Di dalam Ibrani ini dikatakan diakuinya sebagai anak. Ini diakui di sini artinya dijadikan anak yang sah. Apakah itu anak kecil ataupun orang sudah dewasa, tapi diangkat sebagai anak secara sah. Karena kalau nggak sah, dia nggak bisa menerima warisan. Ya, jadi saudara dan saya di sini dikatakan diakuinya sebagai anak. Kita yang sudah dijadikan anak secara sah, wajib ataupun berhak menerima warisan kehidupan yang kekal. Itu inti yang perlu kita pegang bersama-sama. Jadi karena kita sudah sah jadi anaknya, Bapa kita di surga nggak segan-segannya menghajar kita, mendidik kita, membimbing kita, dan kita digiring untuk bermelangkah demi melangkah menuju kedewasaan secara rohani. Nah, kita bersyukur saudara karena Tuhan yang disebut Abba ya Bapa itu sungguh-sungguh mau mendidik kita, mau mengajar kita, dan sekalipun kadang kita menafsirkannya, wah kayaknya Tuhan nggak mengasihi kita. Kenapa? Karena Dia izinkan masalah ini terus-menerus terjadi. Kadang kita secara manusia salah untuk mengerti sikap Allah. Wah, kayaknya Tuhan memalingkan wajahnya kepadaku. Kayaknya doa-doa yang aku panjatkan Dia nggak dengar. Makanya masalah ini muncul lagi, masalah ini belum selesai lagi, masalah baru muncul lagi. Saudara, hari ini Alkitab katakan dalam ayat yang ke-8, tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran,
Ibrani 12 ayat 8. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Match gak dengan yang saya tadi jelaskan? Setiap orang mendapatkan hajaran karena dia diakuinya sebagai anaknya, anak sah. Kalau kita ingin supaya kita bebas dari hajaran, bebas dari hal-hal yang menyesatkan atau ganjaran, Alkitab dengan tegas katakan itu mah anak-anak gampang. Tapi kalau anak-anak yang sah selalu mendapatkan kasih sayang dari Tuhan, yaitu lewat teguran, lewat masalah demi masalah yang Tuhan izinkan kita alami. Dan sekali lagi, itu menjadi bukti wujud kasih Tuhan Yesus kepada kita. Selayaknya harusnya kita bersyukur, bukan mengeluh, bukan memberontak. Ada kalanya Tuhan izinkan masalah terjadi dengan satu tujuan khusus, memproses kita supaya kita makin dekat sama Dia, makin setia kepada Dia. Kemarin saya menyaksikan talk show atau interview UAS dengan Daniel, siapa? Daniel tetanggaku, menantang. Ya. Lalu saya pikir ini UAS, dia dari awal sampai akhir mengatakan dari sejak kecil sampai sekarang dia kelahiran tahun 1977. Hanya kasih sayangnya Tuhan kepada dia. Dari awal sampai akhir topiknya, basic yang dia katakan karena kasih sayang Tuhan kepada dia. Lalu kita mikir-mikir, kita seringkali yang mengerti God is love. Yes, Allah adalah kasih. Tapi tanpa kita sadari, seringkali kasih sayang yang Tuhan sudah kasih kepada kita, lalu kita ekspresikan kepada spouse kita, atau kepada anak-anak kita, ataupun kepada tetangga kita. Seringkali dengan begitu mudah kasih sayangnya luntur kepada mungkin fokus kita, kepada pekerjaan, atau kepada harta yang kita miliki, atau kepada jabatan yang kita dapatkan selama kita bekerja, atau mungkin kepada pelayanan. Akhirnya kasih sayangnya luntur. Mungkin pagi-pagi karena saudara punya handphone yang baru, kasih sayangnya yang harusnya begitu bangun pagi meluk suami, begitu bangun pagi buru-buru cari cellphone saudara. Kasih sayangnya kepada cellphone. Atau mungkin karena saking ngejarnya kepada pekerjaan yang harusnya pulang lebih dulu, tapi karena kita fokus kepada pekerjaan, ya udah kita bekerja. Atau mungkin kepada yang suka anjing saudara, begitu kita nyampe rumah, yang seharusnya kita langsung Hi babe, atau Hi honey, Hi dad, tapi yang kita panggil karena kita di rumah punya Hi kilo. Saudara, ketika saya memperhatikan, wih, si UAS ini walaupun nggak seiman dengan kita, tetapi penekanannya dia betul-betul merasakan karena dia menerima kasih sayang daripada Allah, lalu dia salurkan kepada manusia yang lainnya berdasarkan kasih sayang yang dia sudah terima dari Tuhannya. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara dan saya? Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Allah itu kasih. Jadi kalau dia menghajar kita, dia memberikan ganjaran kepada kita, bukan karena dia gak suka kepada kita, bukan karena dia tidak mengasihi kita, tapi dia menunjukkan bahwa dia menganggap kita sebagai anak yang sangat ia kasihi. Jangan berharap kita bebas dari ganjaran. Kalau saudara ingin bebas dari ganjaran, apa kata Alkitab tadi ayat yang ke-8? Kamu adalah anak-anak gampang. Kita adalah anak-anak yang diakuinya, anak yang sah. Dan Tuhan mengasihi kita, Tuhan menyayangi kita.
Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, biarlah firman Tuhan hari ini sungguh-sungguh akan menolong kita, menyadarkan kita, mengingatkan kita, sekaligus menghibur kita. Masalah yang sedang kita hadapi, kenapa Tuhan izinkan? Karena itu wujud kasih perhatiannya kepada kita, yang mengakui kita sebagai anak. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih, kami bersyukur masih ada firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini. Dan kami percaya Bapa, firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami bersyukur kami punya Bapa yang luar biasa, yang menunjukkan kasih perhatiannya kepada kami, sehingga Engkau mengizinkan masalah penderitaan, kesesakan kami alami di dalam kehidupan ini. Karena Engkau ingin supaya kami boleh mengalami kedewasaan secara rohani, mengerti siapa Tuhan kami, yang selalu menunjukkan kasih perhatiannya kepada kami. Terima kasih Bapa. Biarlah mulai hari ini kami menganggapnya ketika kami punya masalah, itu berarti Tuhan menunjukkan perhatiannya kepada kami sebagai anak-anaknya. Buat kami tabah, buat kami kuat, buat kami semakin mendekatkan diri kami kepada Tuhan, karena tidak ada satu masalah pun yang lebih besar daripada Allah kami. Allah sanggup memberikan jalan keluar buat kami semua. Inilah doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Thank you, Jesus. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu hari ini, Bapa. Terima kasih ya untuk firman-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami, Tuhan, melalui pembentaran dan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau telah terus melindungi dia, Tuhan, terus mengikuti dia, Tuhan, dengan kasih-Mu, Tuhan, dan dia boleh terus melayani Engkau ya Tuhan bersama dengan keluarganya, Bapa. Engkau berikan kekuatan, Tuhan. Engkau berikan kedamaian. Engkau berikan kekuatan ya Bapa. Dan juga Tuhan, biarlah Tuhan kasih-Mu selalu bersama dengan mereka ya Tuhan. Berkat-Mu selalu bersama dengan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, Tuhan. Biarkan kami untuk tetap bertahan, Tuhan, untuk berteguh dalam hidup kasih-Mu ya Tuhan, melalui segala percobaan, Tuhan, melalui segala ajaran yang kami terima, Tuhan. Karena kami tahu sekarang, Tuhan, bahwa ajaran daripada-Mu itu indah ya Tuhan. Ajaran dari-Mu itu penuh dengan kasih, Tuhan. Dan kami boleh menoleh kebenaran melalui Tuhan, yang datangkan kedamaian ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami Tuhan di saat kami lupa dan akan kasih-Mu ya Tuhan. Dan kami berusaha berontak melawan ajaran-Mu Tuhan. Di mana kami juga menjadi putus asa, Tuhan. Engkau kuatkan ya Bapa. Engkau ingatkan kembali Tuhan bahwa kasih-Mu indah ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami boleh beroleh kemenangan Tuhan, kesembuhan Tuhan dalam Engkau ya Bapa. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu.
Kepada Tuhan, hai seluruh suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke dalam hadiratnya. Marilah kita memberikan persembahan kita. Kita juga bisa memberikan sel. Karena Yesus Tuhan,
jemaat pada minggu ini mengingatkan bahwa Bapak dan Ibu Gembala akan mengadakan perjalanan rohani ke Israel pada tanggal 13 sampai 20 September. Dan kita juga boleh mendoakan kiranya Tuhan selalu menyertai dan memberikan berkat dan bagi setiap perjalanan. Prayer meeting setiap hari Jumat jam 8 melalui Zoom, bikin ID dan passcode di lantai jemaat. Youth Bible Study setiap hari Sabtu jam 12 siang di SWCC, except for the second week of the month. Untuk pelayan minggu depan dan persembahan dapat dibaca di tempat tadi. Oke. Bapak Ibu Saudara, saya mohon Ibu ada di luar, tolong Ibu. Saya minta supaya Pak Ian mewakili gereja untuk mendoakan saya dan Ibu. Hari Selasa ini kami akan melakukan perjalanan memimpin sebanyak 28 orang dalam satu grup. Dan saya berterima kasih buat gereja lewat Christine sebagai sekretaris. Ini isinya lagu-lagu. Jadi biarlah lembaran ini akan jadi berkat buat setiap peserta. Karena menurut pengakuan Ibu Lisa jarang ada lembaran ini. Jadi saya berdoa supaya lagu-lagu yang saya pilih di sini akan jadi berkat. Dan tadi saya make sure ke Ibu Lisa, apakah saya harus tenteng-tenteng gitar kemana-mana? Saya bilang, no, hanya di beberapa tempat saja. Tapi umumnya kita akan lebih banyak duduk di pesawat waktu jalan, dan seringnya di bis. Jadi waktu di bis saya bawa gitar, saya ajak nyanyi orang-orang yang ada di dalam bis. Ya, jadi sekali lagi biarlah lembaran ini yang berisi lagu-lagu akan jadi berkat, dan semua para peserta termasuk saya dengan Ibu boleh dilawat oleh Tuhan, boleh merasakan hadirat Tuhan, dan pulang kembali ke gereja. Di tempat ini ada satu semangat yang baru, terobosan yang baru, dan kita meneruskan pelayanan bersama-sama membangun gereja ini. Mari, Pak Yan mewakili gereja, silakan doakan saya dengan Ibu. Mari kita berdiri bersama-sama, dukung doa ini biar kepergian kami pulang pergi akan jadi berkat. Mari kita bersama-sama kita mendoakan Bapak Pendeta Ramdan dan Ibu dalam perjalanannya ke Israel. Kita satu di dalam doa. Bapa dalam sorga, ini kami datang kepadamu Bapa. Kami membawa Bapak Pendeta Ramdan dan Ibu Lili untuk perjalanan ke Israel. Ya Bapa dalam sorga, ini semua hanya karena kehendak Tuhan saja. Karena semua ini hanya berlaku untuk memuliakan nama Tuhan. Bapa, kami serahkan, kami sehati, kami mendukung perjalanan Bapak dan Ibu Pendeta Ramdan dan Ibu Lili. Ya Tuhan, Engkau kiranya berkati perjalanannya, berkati semua rombongan yang hadir. Ya Bapa, jauhkan daripada segala mara bahaya, segala godaan, cobaan, sakit, penyakit. Engkau jauhkan semua, Engkau lindungi, tutup bungkus semuanya Tuhan dengan kasih setia Tuhan. Bapa dalam sorga, hanya kehendak-Mu saja yang jadi. Kami serahkan ini ke dalam tangan Tuhan. Oleh semuanya ini terjadi hanya karena Engkau. Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kami serahkan Ibu Pendeta Ramdan Cahaya Jaya dan Bapak Pendeta Ramdan Cahaya Jaya dan segala rombongan semuanya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur oleh karena Tuhan memberikan sekelompok jemaat di tempat ini yang selalu mendukung, memberikan prayer support,
lebih daripada itu perhatian kepedulian mereka. Bila Tuhan selama kami absen, Tuhan menaungi mereka dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam pelayanan. Pendeta Brandon pada hari Minggu mendatang akan mengisi mimbar ini. Tuhan siapkan beliau untuk memberkati jemaat ini. Bapak, kami berdoa supaya Tuhan akan terus memberkati aktivitas, kegiatan demi kegiatan, baik kegiatan gereja maupun setiap diri kami semua. Biarlah itu masuk dalam rencana Tuhan, dalam pertolongan Tuhan dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Engkau memberkati anak-anak kami yang sekolah, Engkau memberkati pekerjaan kami semua, Engkau memberkati Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang sakit, Tuhan akan sembuhkan. Kalau ada di antara mereka yang punya masalah, Tuhan juga diagungkan, tetap dimuliakan. Karena Tuhan sedang mendisiplin ataupun membawa kami semua kepada kedewasaan rohani secara penuh. Kalau sebentar kami akan beramah tamah, kiranya Tuhan akan memberkati setiap tangan yang sudah memprovide makanan ini, dan kami siap untuk menikmatinya. Terima kasih Bapak, terima kasih jemaat yang dikasih Tuhan. Pulanglah, arahkan hati pikiran kepada Dia, Allah yang sudah berfirman. Terimalah berkat di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus beserta dengan engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya, dalam nama Yesus.